Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Putri. Kami adalah salah satu brand lokal yang ada di Indonesia, yaitu Ayana dan Namuda. Kebetulan Ayana ini sudah berdiri semenjak tahun 2017 akhir. 2017 akhir kami memulai usaha dengan brand sendiri dengan nama Ayana Mode. Saat itu kami berpikiran bahwa dengan menciptakan brand sendiri, kami lebih bisa dalam istilah fashionnya mungkin kita lebih bisa memperjelas ID daripada produk kita. Dengan kita punya style tersendiri ala Ayana Mode, yang semakin kesini Ayana lebih fokus ke batik. Ya, memang kami untuk merek Ayana kita saat ini lebih kita fokuskan untuk batik. Kenapa kita fokuskan ke batik? Karena dengan berjalannya waktu, seiring waktu sekarang ini, seperti kita tahu bahwa batik sudah menjadi satu kebutuhan buat masyarakat Indonesia. Dan kami tim dari Ayana, saya beserta suami punya keinginan, punya cita-cita bahwa batik itu kalau zaman dulu paradigma lama selalu terkesan, mohon maaf, kuno, terkesan jadul, mungkin hanya dipakai oleh orang tua. Nah, dengan adanya kita bikin Ayana batik ini, bagaimana kami bisa memperkenalkan produk asli Indonesia ini, bahan yang asli dari negara kita Indonesia, kita perkenalkan dan kita lebih memperluas cakupannya, bahwa batik itu nggak selamanya harus jadul. Dimana batik itu bisa lebih fashion, bisa lebih trendy, dan anak-anak muda nggak malu buat pakai. Nah, seperti desain-desain Ayana bisa dilihat di beberapa promo dari media sosial kami. Saya berusaha dengan suami memperkenalkan bagaimana batik ini bisa loh, batik ini istilahnya kita pakai sehari-hari. Bisa loh batik ini kita lebih bangga. Kita lebih bangga memakai batik. Oh iya, batik lebih keren gitu loh. Ternyata batik keren ya kalau kita modifikasi mungkin dengan motif yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan dunia mode saat ini dari waktu ke waktu, karena kan namanya mode terus berjalan ya. Dari bukan hanya hari, kadang berbeda jam aja sudah ada tren terbaru. Nah, karena itulah kami saat ini lebih fokus untuk batik kontemporer kalau konsep dari Ayana Mode. Jadi untuk saat sekarang memang batik lebih batik Ayana ya khususnya kita lebih fokuskan untuk pakaian casual bisa, untuk ke kantor boleh, untuk ke kondangan atau acara resmi lebih bisa gitu loh. Jadi itulah tujuan kami kenapa Ayana saat ini lebih fokus kepada batik. Dan di tahun Namuda tahun berapa ya Pak Namuda? Awal 2019 ya. Awal 2019 kami kemudian menciptakan second brand dari Ayana, yaitu Namuda. Namuda itu sebenarnya mengunduh dari konsep awal Ayana Mode. Jadi kalau dulu Ayana Mode lebih ke casual tapi casualnya elegan. Kita elegan, konsep kita simple elegan. Sebenarnya memang dasar daripada Ayana Mode dengan Namuda adalah konsepnya simple elegan. Jadi dimana memang kebetulan saya pribadi tidak terlalu suka dengan baju yang terlalu, mungkin mohon maaf, banyak detail ya. Ya kita lebih menekankan di satu kualitas bahan dan kemudian di cutting di pola kita. Kalau mungkin mohon maaf seperti yang saya pakai memang ini kita desain menyesuaikan tema.
Jadi ini adalah kebetulan yang saya pakai adalah Raya Series. Raya Series by Ayana, jadi memang agak sedikit kita bikin memang untuk konsep hari raya, memang nuansanya mungkin lebih ini Bapak, lebih heboh ya dibanding desain-desain Ayana yang di hari-hari biasa. Kita memang kadang tematik gitu loh. Jadi di saat Ramadan kita juga menyesuaikan tema. Jadi kayak seperti ini ya, mau puasa, Lebaran, kita sudah siapkan ada Raya Series by Ayana, Raya Series by Namuda, gitu. Jadi iya, karena memang kita juga kebetulan ingin mencakup semua. Mohon maaf, bukannya kami serakah, tapi kami memang ingin berusaha untuk masuk di semua elemen masyarakat, untuk semua segmen. Jadi ya, kita all segmen. Jadi dari mulai price yang 100 ribuan kita ada, dari sampai yang eksklusif pun kita juga ada. Jadi semua segmen bisa kita layani, kita raih. Untuk Lebaran berapa koleksi Bu yang dirancang? Untuk Lebaran ini kebetulan kalau yang saya pakai ini ada polos, itu ada di Raya Series itu kita ada serian polos, ada motif, ada etnik, ada batik, dan ada kita bahan garment. Jadi ada banyak Mbak, untuk serinya banyak. Insya Allah banyak, dan kita saat ini sudah siapkan ribuan pieces untuk outlet-outlet kita yang insya Allah tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti di Solo, Semarang, Makassar. Kita di Makassar nanti ada 3 outlet, di 2 mall. Mall Ratu Indah Makassar, ada di situ Namuda dengan Ayana, kemudian di Trans Studio Mall Makassar kita ada 2 outlet di sana. Kemudian di Solo kita ada di Tepat Mall Solo. Kemudian di Semarang kita ada di Mall Ciputra Semarang. Insya Allah nanti kita akan tambah di Paragon Mall Semarang. Jadi sekilas kalau untuk desain dari Ayana dengan Namuda sebenarnya basically-nya sama, adalah simple elegan. Hanya kalau Namuda sekarang lebih kita fokuskan untuk yang casual, yang mungkin lebih low price, low budget, dan dia mungkin lebih ke arah ini ya, anak muda, ibu-ibu muda, eksekutif muda, dan mungkin untuk ini ya, baju-baju kerja seperti itu. Tapi kalau untuk Ayana memang kami lebih fokuskan untuk ke batik. Jadi kalau yang biasa seperti kita ikut di event di seperti iya, itu adalah Ayana. Di Ayana, tapi biasanya kita juga ada juga Namuda, karena kan kadang orang nggak selalu cari batik gitu loh. Jadi kita combine antara Ayana dengan Namuda. Barangkali ada hal-hal lebih yang kita temukan di Ayana atau di Namudanya sendiri, ciri khas dari sendiri. Namudanya nih. Ciri Yang Lebaran khas ini kan Namuda ya. Iya. Kalau Lebaran ini kita combine dua-dua. Jadi dari yang motif etnik ada di brandnya Ayana. Kemudian kalau yang polos-polos itu lebih ke Namuda, lebih casual. Tapi saya berusaha untuk menciptakan bagaimana baju casual itu bisa loh kita pakai juga buat acara resmi ataupun kondangan atau momen-momen penting dalam hidup kita, seperti mungkin Ramadan, pernikahan ataupun apa. Jadi ada sentuhan-sentuhan tersendiri yang memang kita tonjolkan di situ. Ya inilah ala-ala Namuda, inilah ala-ala Ayana gitu loh, yang mungkin orang nggak berpikir kok bahan begini ternyata bisa ya dibikin kayak kaftan, ternyata bahan begini bisa ya dibikin baju casual, dan ternyata dipakai itu nyaman gitu loh, bagus gitu loh. Nah disitulah yang ingin kami selalu ketekankan adalah kalau bisa sebisa mungkin kita menciptakan desain, menciptakan satu produk itu kalau bisa different. Beda ya. Iya, karena terkadang di mana sih kita bisa cari produk itu? Ya di Ayana.
Di mana sih kita cari produk itu? Ya hanya ada di Namoda. Gitu loh. Jadi ada satu nilai tersendiri yang ingin kita berikan kepada customer kita apabila mereka menggunakan produk-produk dari kami. Ada kebanggaan bagi customer kami bahwa ini loh saya pakai bajunya Ayana, ini loh saya pakai bajunya Namoda, seperti itu. Kadang kan orang juga nggak mau kalau di sana ada, di sini ada, nah, seperti itu. Itulah kita pengennya bukan limited ya. Terkadang memang ada produk kita yang limited memang, gitu loh. Ada produk-produk tertentu kami yang memang khusus kita produksi untuk memang kapasitas tertentu, jadi ada limited edition. Ada untuk pemasarannya sendiri Bu, selain lewat outlet tadi kan sekarang era digital nih. Betul. Ada lewat digital juga ya Bu. Terus apa sosial medianya, alamatnya biar masyarakat Oh tahu. iya. Dengan seiring perkembangan zaman sekarang ya, perkembangan teknologi dan dunia marketing ini, pemasaran yang sekarang sudah begitu sangat luas, kita juga merambah ke online. Salah satunya kita ada medsos, ada Instagramnya. Instagram kita adalah Ayana Mode. Kemudian ada Facebook juga, Ayana Mode juga. Dan sudah berapa bulan ya? Website kita juga Ayana. Ada website juga. Kebetulan sudah berapa bulan ya? Kita sudah 2 bulan ya. 2 bulan ini kita sudah mulai untuk Shopee ada, kita juga sudah mulai live gitu. Jadi untuk produk-produk tertentu kami yang memang untuk memenuhi keinginan dari customer kita yang memang ingin berbelanja secara online, karena customer kita kan ada tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada di Palembang, ada sampai ke Timika bahkan gitu. Nah, Makau. Sampai luar negeri juga berarti ya. Makau gitu. Nah, jadi karena itulah untuk mempermudah dari customer kita untuk memperoleh produk dari Ayana dengan mudah. Jadi sekarang kita sudah membuka ya pasar online dengan tim-tim digital marketing kami. Sampai Makau berarti akan ada rencana untuk melebarkan lagi ke Malaysia yang Insya Allah, semoga mohon doanya. UNESCO. Insya Allah. Saya tanya dikit Bu. Nah ini kan produk-produk Indonesia kayak jamu, tempe, batik, dia dengan instansi kementerian terkait sudah diajukan supaya diakui UNESCO bahwa batik tersebut adalah benar-benar dari Indonesia. Kira-kira menurut anggapan Ibu apa kalau memang batik tersebut sudah diakui oleh UNESCO, salah satu produk Indonesia? Kita jamu, tempe, termasuk perokok, bagaimana kalau ada batik benar-benar sudah dari UNESCO? Sangat luar biasa sekali, Bapak, bangga sekali. Alhamdulillah kita sebagai masyarakat Indonesia sangat bangga tentunya ya, apalagi batik akan mendunia. Nah, kita bisa bayangkan. Kita gitu. Punya pengrajin batik tulis juga. Jadi kita menghidupkan UMKM yang batik tulis pengrajin ini. Langsung kita punya sendiri. Oh, selain yang cetak di Ayan ini juga menyediakan yang tulis juga ya. Juga iya. Jadi misalkan yang eksklusif itu ada, batik tulisnya kita ada langsung. Bahkan insya Allah sih habis lebaran kita akan launching untuk busana kemeja bapak-bapak batik tulis. Tradisional apa? Tradisional khusus batik. Dan itu cuma ada di Indonesia. Kalau yang lain kan pakai printing atau apa, kita minta tulis, makanya jangka waktunya lama, 1 bulan minimal. Jadi harganya lumayan ya? Ya lumayan. Tapi insya Allah budget kita masih terjangkau. Terakhir, kira-kira harapannya terakhir apa? Mungkin tahun depan COVID sudah hilang, produksi batik, sandang juga yang lain-lain. Kira-kira harapannya ke depan? Harapan kami ke depan, bila mana badai ini sudah berakhir, semoga harapan saya sebagai pelaku usaha ya, sebagai pelaku usaha kecil ya Bapak seperti kami ini, mudah-mudahan dimulai Ramadan ini ekonomi kita sudah mulai pulih, sudah mulai stabil kembali, dan kedepannya
kami ingin memperluas, memperbesar jaringan, memperluas juga istilahnya apa yang selama ini sudah kita capai harus kita upayakan untuk lebih maju lagi dari sekarang. Terutama kami ingin mengedepankan produk lokal anak bangsa seperti batik. Bangga sekali kami seandainya batik ini nanti memang betul-betul bisa mendunia seperti harapan kita semua. Alangkah senangnya dimana misalkan ada momen-momen tertentu di dunia ini dan mereka harus menggunakan batik. Ya, bahwa itu adalah kreasi, adalah memang produk lokal dari negara kita Indonesia. Sangat luar biasa. Dan saya beserta suami berkeinginan bagaimana Ayana Batik ini ke depan lebih maju, lebih bermanfaat kepada semua orang, dan tentunya lebih membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara maupun teman-teman kita yang istilahnya dampaknya. Iya, sangat berdampak sekali, Pak. Karena sebelum Covid outlet kami tersebar dari Sabang sampai Merauke itu hampir 30 outlet. Sementara waktu Covid kemarin kami harus break. Dan sampai 3 bulan awal kami harus juga tetap bagaimana supaya karyawan istilahnya tim kita ini jangan sampai mereka ini istilahnya piringnya hilang. Ya, bagaimana kami harus berpikir dari sekian banyak karyawan kita untuk mereka bisa tetap survive, bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, yang kebanyakan juga karyawan kita adalah kaum perempuan, wanita. Rata-rata juga kebetulan yang di Indonesia Timur itu banyak yang mungkin single parent, tidak punya pendamping, sementara dia harus menghidupi anak-anaknya. Disitulah saya sebagai yang menaungi mereka dengan suami, kita berpikir bagaimana kalau kondisi seperti ini terus menerus. Nah, harapan kita dengan sekarang sudah mulai new normal kemarin setahun yang lalu, alhamdulillah mall sudah boleh buka, kemudian juga ekonomi sudah berangsur membaik, dan sekarang alhamdulillah kami kebetulan alhamdulillah sekali tidak sampai memberhentikan satupun dari karyawan kami. Puji syukur alhamdulillah, benar-benar saya syukuri sekali bahwa kami bisa melalui itu semua tanpa saya harus mengurangi satupun dari personil kami sampai sekarang. Biarpun mungkin sama-sama saling menyadari bahwa mungkin di saat kemarin kami mungkin di saat break tidak bisa memberikan gaji yang mungkin penuh, tapi pada saat itu Ramadan kan, 2 tahun yang lalu Ramadan sementara harus benar-benar kita break, nggak boleh ada aktivitas, lockdown total. Perasaan saya bagaimana sebagai kita menaungi mereka, apapun susah, sedih, seneng, bahagia kita rasakan selalu bersama. Terus mereka hanya bekerja, ibaratnya hari itu penghasilan mereka hari itu juga untuk makan, iya kan? Mereka kerja hari itu, ya itu yang untuk makan mereka. Tidak ada lagi ibaratnya yang sewu. Mungkin kalau seperti kita, mungkin owner masih punya cadangan dan sebagainya. Sementara mereka, nah itulah yang selalu kami pikirkan. Bagaimana jangan sampai kita mengurangi dari jumlah karyawan ini, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Nah, dari sinilah mudah-mudahan sekali saya sangat dengan suami sangat berharap dan berdoa, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini, di Lebaran tahun ini, kita semua para pelaku usaha khususnya di bidang garment kita sudah bisa eksis kembali dan bisa istilahnya berbagi untuk semua anggota-anggota kita, karyawan kita, dan bisa istilahnya mereka hidup dengan layak kembali. Ini menjelang bulan puasa nih, kira-kira dari Ayana Model ada pesan apa untuk masyarakat Indonesia?
Iya. pesan apa gitu. Kalau Selamat itu- dan suci Ramadan. Ya, insya Allah Lebih ke pertama Bapak. ini kan menjelang bulan Ramadan, apalagi menjelang tahun-tahun politik ya, lebih banyak bersabar. Apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah dan kita cuma diperintahkan bersabar, beribadah, itu aja yang diperintahkan. Dan tidak saling menghujat sesama anak bangsa, pertama itu yang saya inginkan. Kalau situasi chaos semuanya, semua hancur, apapun yang terjadi akan hancur. Gak ada gunanya kita melewati badai ini kalau saling ribut, saling ini. Ayo sama-sama bergandengan tangan di rel masing-masing. Tujuannya kita adalah seperti yang pernah saya selalu sampaikan, sama-sama sebar kebaikan aja. Ya, dan untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih Bu.